Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mata kuliah Big Data yang berjudul pemanfaatan Big Data sebagai deteksi penyakit diabetes dengan PySpark menggunakan algoritma logistik regression. Sebelum masuk ke materi, sebelumnya kita akan memperkenalkan diri masing-masing. Next. Nama saya Raffi Ramdhani dengan NIM akhiran 018. Perkenalkan, nama saya Aryan Nur Hidayat dengan NIM akhir 017. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fandika Rafif dengan NIM akhir 009. Perkenalkan, saya Muhammad Ferdiansyah dengan NIM akhir 035. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tariq Al-Fatih dengan NIM terakhir 025. Latar belakang penelitian ini, diabetes merupakan penyakit metabolik krosis yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa atau gula darah yang lebih tinggi dari kadar normal, yang disebabkan oleh gangguan sekresi insulin atau gangguan efek biologis. Dalam bidang kedokteran, diagnosis penyakit diabetes dilakukan berdasarkan kadar gula darah, di antaranya kadar gula darah sewaktu, kadar gula darah puasa, dan kadar toleransi gula darah. Hasil pengukuran kadar gula darah ini akan menunjukkan seorang menderita diabetes atau tidak. Semakin dini diagnosis dan deteksi dilakukan, semakin mudah penyakit diabetes dikontrol dan diobati. Next. Rumusan masalah penelitian ini adalah memanfaatkan Big Data untuk mendeteksi penyakit diabetes dengan PySpark menggunakan algoritma logistik regression. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, mengetahui apakah Big Data dapat membantu mendeteksi penyakit diabetes. Yang kedua, mengetahui apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan dalam pengimplementasian Big Data untuk mendeteksi penyakit diabetes. Ketiga, mengetahui apa saja tantangan yang dihadapi ketika mengimplementasikan Big Data sebagai solusi dalam suatu masalah, terutama deteksi penyakit diabetes. Keempat, inovasi apa yang bisa dilakukan untuk membantu mendeteksi penyakit diabetes dengan memanfaatkan Big Data. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada peran Big Data pada bidang kesehatan. Big Data dalam dunia kesehatan memiliki potensi kebermanfaatan yang tinggi. Jika ditangani dengan baik, Big Data dapat meningkatkan kualitas pelayanan pada bidang kesehatan, mengoptimasi biaya, membantu mengambil keputusan, hingga memetakan masalah kesehatan yang rumit. Next. Ya, tantangan dalam mengembangkan teknologi ini adalah kebutuhan dan pengolahan aktual data menjadi tantangan dalam bidang kesehatan seperti pengambilan keputusan klinis, apakah untuk membuat suatu keputusan atau menyediakan informasi yang menjadi pedoman bagi pengambilan suatu keputusan. Terkadang proses pengambilan keputusan tersebut memerlukan waktu yang cepat dan tepat. Dalam kasus ketika data dalam jumlah besar perlu untuk diproses secara cepat mendekati real time. Hal ini melibatkan data streaming. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembahasan. Yang pertama ada data understanding, di mana data understanding adalah sebuah tahapan di dalam metodologi yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman awal mengenai data yang dibutuhkan untuk memecahkan permasalahan bisnis yang diberikan. Pada penelitian ini kami menggunakan dataset dari diabetes CSP dengan nama kolom ada 9 kolom berisi tentang pragmatis dengan deskripsi kehamilan beberapa kali pasien hamil. Yang kedua ada glukos, yaitu deskripsinya tentang konsentrasi glukosa plasma selama 2 jam dalam tes toleransi
glukosa oral. Yang ketiga ada blood pressure, tekanan darah, diastolik. Yang keempat ada skin thickness, ada ketebalan lipatan kulit tricep. Terus selanjutnya ada insulin, yaitu insulin serum 2 jam. Terus selanjutnya ada BMI, indeks massa tubuh. Yang ketujuh ada diabetes pedigree fungsi atau DPF, adalah fungsi yang menilai kemungkinan diabetes berdasarkan riwayat keluarga. Yang kedelapan ada umur, usia di tahun ini. Yang kesembilan ada outcome atau target hasil variabel kelas 0 jika non diabetes dan nilai 1 jika diabetes. Selanjutnya ada data processing, di mana hasil akhir dari data praproses data diabetes ini adalah sebuah dataset dengan 2 kolom, yaitu kolom pertama berisi semua fitur dari dataset diabetes, dan kolom kedua berisi dari kelas dataset diabetes. Dataset kemudian dibagi menjadi 70% untuk data training dan 30% untuk data testing. Selanjutnya ada menggunakan logistic regression. Logistic regression merupakan model linear yang lebih cocok untuk masalah klasifikasi dibandingkan penggunanya untuk regresi. Logistic regresi juga dikenal dengan literatur sebagai regresi logit, klasifikasi entropi maksimum atau max NT, atau pengklasifikasian log linear. Dalam logit, probabilitas yang menggambarkan kemungkinan hasil dari percobaan tunggal dimodelkan menggunakan fungsi logistik. Setelah dataset diabetes dipraproses, selanjutnya akan dilakukan pengujian klasifikasi menggunakan algoritma logistic regression. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada pengujian. Pengujian dilakukan dengan mengklasifikasi data uji menggunakan model yang telah dilatih dan membandingkannya dengan ground truth. Ground truth merupakan label kelas yang telah diketahui sebelumnya. Evaluasi model akan dilihat berdasarkan nilai akurasi dan nilai recall. Akurasi adalah salah satu metrik yang digunakan dalam mengevaluasi suatu model klasifikasi, sedangkan recall adalah sebagai definisi nilai dari jumlah total secara umum. Dirumuskan sebagai berikut. Yang bagian kiri ini akurasi dan yang sebelah kanan ini recall. Next. Berikut hasil pengujian evaluasi yang didapatkan nilai sebagai berikut. Yang pertama akurasinya nilainya 0,74883 dan seterusnya. Kemudian yang recall 0,78260 dan seterusnya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya sekarang adalah hasil pengujiannya. Nah, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, hasil dari klasifikasi logistik regression yang telah dilakukan dengan membagi dataset 70 untuk training dan 30 untuk testing, akurasinya itu sebesar 74,8% dan recall-nya itu sebesar 78%. Nah, untuk hasil prediksi tiap kelasnya dapat dilihat di tabel berikut, di mana bagian targetnya itu non-diabetes, 126 berhasil diprediksi dan 24-nya itu salah diprediksi. Dan untuk yang menderita diabetes, 35-nya berhasil diprediksi dan 30-nya salah diprediksi. Next. Nah, terakhir ini kesimpulan penelitian ini mengimplementasikan algoritma logistic regression dalam memprediksi penyakit diabetes dengan tingkat akurasi yang cukup baik, yaitu 74%. Hasil dari klasifikasi dengan logistic regression yang telah dilakukan, yakni membagi data 70% untuk training dan 30%
testing, akurasinya itu 74,8%. Pemahaman terhadap data dilakukan melalui proses eksplorasi data dan penelitian mampu menganalisis pasangan variabel yang memiliki korelasi yang cukup kuat terhadap penentuan nilai target melalui teknik visualisasi. Kinerja model dasar dari algoritma logistik regression ditingkatkan. Next. Nah, itu aja dari presentasi yang kita lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.